Sesekali matikan lampu kamarmu dan lihatlah pandanganmu ke arah jendela, agar kamu tahu kalau dia suka menatapmu dengan wajah yang engkau tak tahu rupanya. Selamat datang di Pomet Mamat, podcast Meti-Meti malam Jumat. Kembali lagi di sini saya akan menceritakan kisah mistis yang diambil dari kiriman salah satu teman saya. Sebut saja namanya Ridwan. Di sini saya akan menceritakan kisah si Ridwan dari sudut pandang orang pertama. Dan kisahnya pun dimulai. Ridwan. Begitulah orang-orang mengenal sosok pemuda 23 tahun ini. Aku tinggal di salah satu desa di tengah kota yang tak bisa kusebutkan namanya. Layaknya pemuda yang baru saja menyelesaikan sekolah menengah, aku pun sangat aktif untuk mencari pekerjaan, baik dari internet maupun media-media yang lain. Berbekal ijazah SMK yang aku miliki, aku berharap bisa cepat-cepat mendapatkan pekerjaan apapun itu. Dan akhirnya aku menemukan salah satu lowongan pekerjaan di bidang makanan, catering tepatnya. Aku pun mencoba untuk melamar pekerjaan itu yang berlokasi di pinggiran kota Jogja. Setelah menunggu beberapa hari, aku pun diterima dan diharuskan langsung mulai bekerja. Di sini aku tidak sendiri. Aku ditemani seorang rekan kerja yang berasal dari Medan. Namanya Aziz. Karena jarak rumahku dan Aziz terlalu jauh dari tempat bekerja ini, sang majikan menyarankan agar aku dan Aziz tinggal saja di tempat kerja karena di dalamnya ada 2 kamar kosong. Tinggal saja di sini. Soalnya di sini tidak ada kos-kosan yang dekat dari pabrik. Daripada rumah ini dibiarkan kosong kalau malam, kata majikanku yang disebut Pak Toha. Aku pun berpikir, lumayan juga, daripada aku ngekos, aku akan keluar uang lebih banyak. Akan tetapi Aziz menolak, dikarenakan pabrik catering ini lokasinya bersebelahan langsung dengan tempat pemakaman. Namun setelah berkali-kali dibujuk oleh Pak Toha, akhirnya Aziz mau untuk tinggal di pabrik catering ini. Usaha catering Pak Toha ini bisa dibilang masih sepi. Namun semenjak sebulan aku dan Aziz bekerja di sini, catering ini perlahan mulai ramai. Kami pun bahkan harus bekerja hingga larut malam agar pesanan dari customer tidak ada yang terlambat. Sampai suatu ketika, tepat 1 bulan kami bekerja di catering itu, kejadian janggal pun mulai terjadi, di mana Aziz yang sedang mandi tiba-tiba saja menjadi histeris. Woi, nyalain lagi lampunya. Lo gak usah ngajak bercanda. Ini gue lagi mandi, kata Aziz. Pintu kamar mandi pun digedor-gedor, seolah-olah ia seperti terkunci dari luar. Sontak aku yang sedang berada di lantai 2 rumah itu langsung bergegas ke kamar mandi dan langsung kudobrak pintu kamar mandi itu. Aku melihat Aziz setengah marah mengira aku yang mengunci pintu dan mematikan lampu. Padahal aku sendiri sedang di lantai 2 dan di rumah ini hanya ada kami berdua saja. Anehnya lagi, kamar mandi itu hanya bisa dikunci dari dalam. Namun aku hanya berpikir, mungkin itu hanya bualan si Aziz. Dan aku pun mulai masuk lagi ke kamarku. Saat aku hendak bersih-bersih dan merebahkan tubuhku di atas kasur,
Kulihat sekilas wanita berambut pendek sebahu yang menunduk di dekat pintu kamarku, namun seketika langsung lenyap. Dikarenakan aku bukan orang penakut dan gampang parno, aku pun hanya berpikir, mungkin itu memang penunggu rumah ini, yang notabene setiap rumah pasti juga ada penunggunya. Hari berikutnya, teror demi teror di rumah itu pun terjadi lagi, di mana saat aku sedang memasak di dapur, aku mendengar suara gemericik air dari keran kamar mandi, dan lantas aku matikan keran itu. Setelah itu aku memulai untuk memasak lagi, tapi tiba-tiba suara gemericik air itu terdengar lagi, dan seperti ada bayangan hitam yang nampak jelas di belakangku. Bayangan yang menggambarkan sosok wanita berambut pendek sebahu dan memakai rok panjang. Namun saat aku menoleh ke belakang, tidak ada siapapun dan hanya diikuti suara rintihan wanita yang menangis kesakitan. Rasa podo ganggu. Aku nang kene niat kerja, ora arak golek molo, kataku sembari membaca ayat kursi. Dan suara-suara rintihan itu pun tak terdengar lagi. Pagi harinya, tepat di hari Kamis, aku melihat Pak Toha yang tengah membawa beberapa belanjaan bahan-bahan catering. Saat tengah kubuka ikatan-ikatan plastik belanjaan itu, aku kaget saat melihat ada bunga-bunga dan beberapa perlengkapan seperti sesajen di dalamnya. "Niki damel nopo, Pak?" kataku. "Oh alah, gue gawe syukuran wae ben podo paringi slamet kabeh," balas Pak Toha. Lantas aku bertanya-tanya, apa yang dimaksud Pak Toha ini? Tiap malam di rumah itu pun aku selalu mendengar teror-teror aneh. Aku pernah melihat Aziz yang tiba-tiba berjalan sendirian keluar rumah tepat jam 12 malam. Ku ikuti langkah Aziz, tapi tiba-tiba ia hilang. Dan saat aku kembali ke rumah, Aziz sudah ada di kamarnya. Padahal jelas tadi ia keluar rumah dan jaraknya juga agak jauh. "Woi Yiz, kamu dari mana tadi? Kok tak ikuti malah langsung hilang?" kataku. "Dari tadi gue di kamar, gak keluar. Gak usah sok nakut-nakutin deh," balasnya. Aku pun hanya terdiam dan langsung kembali ke kamarku di atas. Saat berjalan di tangga rumah, aku mendengar suara gamelan dan wanita yang sedang menyanyi tembang Jawa. Saat aku masuk ke kamarku, tidak ada siapapun. Dalam hati, aku mulai merasa ada yang tidak beres di rumah ini. Dan pasti Pak Toha juga tahu. Pagi hari saat Pak Toha datang memberikan belanjaan, aku melihat lagi sesajen yang ia bawa bersamaan dengan belanjaan catering. Pikirku, kenapa tiap hari Kamis selalu bawa sesajen Pak Toha ini? Lantas aku teringat suara gamelan dan wanita menyanyi yang kemudian kutanyakan pada Pak Toha. "Kui biasa, pancen pabriki cedak kuburan. Kui penting orang ganggu ae, Wan," jawabnya. Mendengar jawaban Pak Toha ini, aku masih kurang yakin dan berpikir pasti ada yang ia sembunyikan dariku. Namun, aku tak berani lagi melanjutkan pertanyaanku itu.
Sampai pada malam harinya, tepat malam Jumat Kliwon, aku dan Aziz yang tengah bekerja memasak pesanan catering yang akan diambil pagi hari, dikejutkan suara dari kamar atas, atau lebih tepatnya kamarku. Suaranya seperti ada orang yang jatuh dari atas, keras sekali. Saat aku mencoba mengecek ke atas, tiba-tiba sesosok wanita berambut pendek sebahu yang dulu pernah kulihat menampakkan dirinya tepat di depanku. Sesosok wanita yang wajahnya pucat dan matanya mengalir darah. Aku pun kaget dan ingin rasanya untuk lari, tapi aku mencoba memberanikan diri. "Kenapa kowe ganggu aku terus? Aku salah opo?" tanyaku. Tapi wanita ini hanya tersenyum dengan muka datar dan langsung menghilang. Aziz yang dari tadi berada di bawah tiba-tiba menghampiriku. "Tadi itu suara apa, Wan? Kok kenceng banget?" kata Aziz. "Oh, itu ada tikus jatuh dari atap, tapi tikusnya udah lari." Hahaha, jawabku berbohong agar Aziz tidak takut. "Ngajak ribut lo, cepetan lanjutin masak, gue udah ngantuk nih," jawab Aziz. Dan kami pun turun ke dapur untuk lanjut bekerja. Saat semua sudah beres, aku pun bersih-bersih dan kembali menuju kamarku. Di atas kasur aku memandangi jalanan dari balik jendela dan memikirkan teror demi teror yang aneh di rumah ini. Saat aku hendak memalingkan pandanganku ke samping, betapa kagetnya, wanita yang kulihat tadi sudah ada di sampingku sambil tertawa, yang suaranya memainkan telingaku. Sontak aku pun teriak dan Aziz pun langsung datang dan bertanya apa yang terjadi. Dengan pikiran yang sudah kacau, aku pun hanya terdiam. Dan malam itu kami memutuskan untuk tidak tidur. Keesokan harinya saat Pak Toha hendak mengambil pesanan catering, beliau tiba-tiba menghampiriku. "Wis betah kerja nang kene, Wan?" "Kasih, Pak. Tak delok kerjamu apik. Nek misal tak undake gajimu, tapi gue tetep kerja nang kene terus, piye? Gelem ora?" Aku pun berpikir, kok tiba-tiba aku bisa naik gaji? Mungkin memang kerjaku yang baik dan cateringnya juga lumayan ramai. Lantas aku iakan saja tawaran Pak Toha itu dan aku pun lanjut bekerja lagi. Malam hari pun tiba dan aku pun berpikir pasti malam ini akan ada teror lagi. Tak butuh waktu yang lama, tiba-tiba lampu kamarku mati. Saat aku hendak mengambil HP di meja dekat kasurku, tanganku seperti ada yang memegang dan tubuhku seperti terseret sampai ke pintu. Sambil merintih kesakitan, aku pun sekilas melihat wanita itu berada di tangga dan tersenyum sembari menunjukkan jarinya ke arah suatu tempat. Aku pun mulai takut dan gelisah. Dalam pikirku, apakah ia ingin aku ke arah yang ia tunjuk? Namun rasa takutku kalah dengan rasa penasaranku, dan aku pun mengikuti wanita itu sampai ia menghilang di belakang rumah. Yang ternyata ada sebuah kamar yang lebih mirip seperti gudang, yang aku sendiri baru tahu itu. Terlihat gundukan tanah lengkap dengan beberapa sesajen di sekitarnya, dan foto seorang wanita cantik bersama laki-laki. Dan aku langsung paham bahwa wanita di dalam foto itu adalah dia yang sering menerorku tiap malam.
Setelah melihat itu semua tanpa berpikir panjang dan tak menghiraukan waktu yang sudah larut malam, aku langsung pergi menuju rumah Pak Toha. Sesampainya di sana, aku tidak menemui Pak Toha dan hanya bertemu istrinya. Enten opo to Mas? Kok dengaren bengi-bengi rene? Pak Toha ting pun ibu. Oh, bapak tek lunga nang kancane. On opo to jane? Nganu Bu, kula badhe tanget pasal sesajen kalih gundukan lemah ing ruangan belakang menika. Kok enten foto Mbak nggih? Maksudnya napa niku? Kok kula ben bengi diweruhi terus kalih mbak-mbak sing ting foto niku Bu? Bu Toha hanya terdiam kaku, seolah-olah dia menutupi sesuatu yang janggal. Akan tetapi akhirnya ia pun bercerita lirih dan mengungkapkan bahwa sebenarnya wanita itu adalah anaknya yang telah lama mati dibunuh dan diperkosa pacarnya sendiri pada hari Kamis malam Jumat. Dan foto laki-laki di dalamnya ialah pacarnya itu. Dan ia mengungkapkan bahwa arwah anaknya itu suka dengan Ridwan. Hal inilah yang menjadi alasan Pak Toha menaikkan gajinya agar ia tetap berada di rumah catering itu. Selang beberapa hari setelah kejadian-kejadian janggal itu, aku pun memutuskan untuk keluar dari pekerjaanku dan pulang ke rumah. Aziz pun pulang dan wanita itu juga ikut pulang. Pulang ke rumahku.